Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Engkau anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, roh yang on fire, untuk kami terus beribadah, berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat pertahananku.
teduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, kembali pada kesempatan yang indah ini kami mau buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 14 Juni 2024 kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yang penuh dengan hikmat surgawi, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Shalom Pak Yusman, apa kabarnya? Shalom. Shalom, Dahsyat. shalom. Sehat. Ya. Puji Tuhan. Pak Yusman, ini Pak Yusman Ya. punya waktu masih cukup panjang Pak, jadi Bapak boleh khotbah nih sampai jam 6.20 Pak Yusman, 6.20. 6.20. Ya, jadi ada 22 menit ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Yusman. Ya. Shalom. Shalom semua. Ya, selamat pagi. Ya, kita menyambut pagi ini semua berkat Tuhan yang baik kita sambut dengan firman Tuhan. Ya. Sebab tidak ada kekuatan lain kecuali bekal penyertaan Tuhan. Mari kita membuka pagi yang baik, yang indah ini dengan kekuatan firman Tuhan. Saya persilakan, bisa slide saya ditampilkan ya. Saya sengaja menyampaikan kebenaran firman ini dengan judul memahami peran iman dalam percepatan dan pelipat gandaan. Itu ada perkataan percepatan dan pelipat gandaan. Siapa sih orang yang tidak mau mengalami percepatan? Siapa sih yang nggak mau orang mengalami pelipat gandaan ya? Sebentar saudara ya.
Ya, siapa yang nggak mau mengalami proses percepatan dan pelipat gandaan? Ya. Dan ini semua hal yang baik, yang penting, tapi menurut pengalaman saya di beberapa bulan ke belakang ini, kita ini sempat mengadakan live streaming ya. Nah, di dalam live streaming itu, ternyata memang banyak mereka yang mengajukan hal-hal yang menjadi persoalan bagian mereka, mereka rindu itu didoakan ya. Maka ya kita melakukan sambutan doa untuk mereka. Dan rata-rata setelah berlewat dari minggu ke minggu, ternyata mereka itu seringkali juga overlapping. Dan dalam pengertian percepatan dan pelipat gandaan ini mereka juga kabur ya, tidak ngerti saudara ya. Nah, memang saya sengaja di sini keterlibatan iman orang percaya di dalam kondisi percepatan dan pelipat gandaan. Ada orang-orang yang sakit, ingin percepatan kesembuhan, itu normal saja ya. Tapi ada orang-orang yang dia ini membangun usahanya, baru bangun usahanya, dia ingin percepatan, ingin segera Tuhan kirim pembeli-pembeli, ingin segera Tuhan kirim orang-orang yang datang ke restorannya. Nah, padahal memang ini mereka lagi bangun bisnis. Dan itu seringkali terulang ya, terulang. Seolah-olah kalau orang yang Kristen yang salah tangkap, ini seolah-olah gini loh. Kalau di luar kekristenan itu ada perdukunan, ada paranormal, maka di Kristen ini mereka anggap ada dukun Kristen, ya, ada paranormal paranormal Kristen, sehingga mereka dengan begitu aja mereka rindu ingin percepatan di dalam bisnisnya cepat laku gitu loh ya, usaha jualannya. Nah, inilah saudara ya, mari kita tempatkan prinsip kebenarannya tentang iman di dalam percepatan ini. Ya. Next slide. Nah, gara-gara juga ini, saudara ya. Slide yang kedua ini, apa saja permintaanmu, asal kamu beriman, pastilah Tuhan kabulkan. Ya. Jadi mereka memegang ini karena itu tanpa melihat sisi yang lain, tidak melihat secara utuh, tapi mereka memenggal satu kalimat, satu ayat, dipakailah untuk apa namanya dasar mereka beriman. Apa saja. Jadi mereka setelah kita coba cari tahu ya, kita dialog diskusi, memang mereka berpikir. Lupa kan ayat mengatakan apa saja. Ya. Apa saja yang aku minta, pasti akan terjadi, akan Tuhan kabulkan. Ya. Nah, ini kan menyedihkan, saudara. Kalau nggak dikabulkan, nanti merasa Tuhannya tidak merespon. Ya. Kalau nggak dikabulkan, nanti yang doakan tidak manjur. Itu. Ini salah kaprah. Ya. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan akan menerimanya. Mereka menyatakan, aku berdoa dengan penuh kepercayaan. Aku sungguh-sungguh ini imanku gitu ya. Markus 11:24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara genap ya dengan dua ayat ini. Dua ayat ini genaplah apa yang mereka imani, bahwa mereka memaksakan ya harus terjadi apapun yang diinginkan. Next slide. Mereka lupa kalau ada ayat yang melengkapinya. Ayat inilah yang membuat kita memiliki pemikiran yang lebih sehat, ya, iman yang lebih sehat. Saya sengaja tulis di situ bersyarat, ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudaraku, marilah kita memiliki iman yang sehat ya, dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang kita perlu memahaminya. Jadi memang kita perlu itu melihat gambaran itu utuh ya. Banyak orang Kristen itu tidak melihatnya, tidak punya big picture, gambaran utuhnya ya. Tapi mereka seringkali memegang penggalannya ya.
Apa yang melengkapi itu mereka lupakan. Sehingga ya iman mereka akhirnya seperti itu, saudara. Ya, sayang kan? Mereka ngotot-ngotot terus, minta doa terus. Sehingga ya saya mau nggak mau juga harus memberi pengertian. Bu, mesti melihatnya, Pak, mesti melihatnya gambaran utuh, ya. Jangan memenggal, lalu suka-suka aja diambil yang ini, lalu menuntut dengan bagian iman itu, dengan bagian penggalan ayat itu, ya. Sehingga tidak pernah terjadi. Sampai tahun demi tahun tidak terjadi, saudara. Nah, karena itulah saya sampaikan hari ini tentang kata bersyarat, ya. Kalau kita ngomong percepat, sorry, percepatan dan berlipat gandaan, itu bisa terkait di situ ada perkara-perkara mujizat, ada tersangkut juga perkara-perkara kerinduan berkat di situ, ya. Ini kadang-kadang mereka campur aduk, nggak ngerti, nggak bisa mengiris membedakannya, ya. Next slide, kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, bersyarat dengan pengertian manunggal. Ya, ini syarat pentingnya justru. Yohanes 15, 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam kamu. Ini kan menyatu, manunggal. Sama seperti ranting nggak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nggak bisa, ranting itu harus nempel. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Ranting tidak nempel, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nggak nyambung, saudara. Ya. Mau berbuat apa kalau nggak nyambung? Nah, next slide. Diteguhkan lagi oleh bagian ini. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Udahlah, selesailah sampai di sini. Ya, kalau saudara berdoa, walaupun menyatakan dengan iman, imanku yang sungguh-sungguh, wah, imanku, aku ini menganggap imanku besar, ya. Tapi ternyata setelah dilihat apa yang kau kehendaki, itu tidak sesuai, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Loh, ini sama, saudara. Ini berkait dengan yang saya sebut manunggal. Kalau manunggal, apa yang dikehendaki Tuhan, itu juga dikehendaki kamu. Sama. Oh, menyatu. Apa yang kau kehendaki, yang kau rindukan, kau inginkan, itu sama dengan apa yang ada di benak pikirannya Tuhan. Makanya ayat itu hanya berlaku untuk siapa? Untuk orang-orang yang hidupnya manunggal dengan firman. Kalau enggak, sampai saya katakan gini, betapa enaknya kalau kamu memakai asal imanmu, kau minta apa saja, pasti dikabulkan. Oh tidak, ya. Tetap itu ada kaitannya bersyarat. Iman harus, ya. Sebab orang Kristen nggak mungkin hidup tanpa iman. Ya, harus ada iman. Nggak ada iman nggak bisa, ya. Percaya kepada Kristus itu harus terus. Tapi kalau itu tidak ditopang oleh bagian kebenaran firman yang melengkapi saudara, saudara akan kecewa dengan iman saudara. Saya ingat dulu ya, anak saya pada waktu SMP, dia ngomong sama saya, Pak, beliin aku motor. Lalu yang ditunjuk sama dia adalah motor yang besar, yang cc-nya besar, yang kemampuannya juga tinggi. Nah ini karena anak laki ya. Lalu dia ngomong, seperti motornya temanku Pak, si A, si B, si C. Nah, saat itu bapaknya bukan tidak bisa membelikan, sangat bisa membelikan. Tetapi bapaknya ini ngukur
anak saya yang di umur sekian, yang masih SMP, layak enggak, sehat enggak, kalau bapaknya mengabulkan keinginannya. Nah, di sini pun sudah mulai muncul apa yang dirindukan bapaknya sama di pikiran anak saya nggak sama, ya. Nah, dia agak ngotot-ngotot-ngotot, kami pun tetap ngomong tidak. Ya, saya suami istri ya sepakat. Jangan, anak-anak segini ini nggak mikir kadang-kadang, ya. Apalagi kalau udah gerombolan sama teman-temannya. Apalagi kalau laki-laki itu nanti saling coba ngetes motor. Waduh, ya. Saya langsung ngeri. Makanya saya kasih ngerti, jangan, kamu masih SMP kok, ya. Nanti kebut-kebutan papamu nggak tahu. Kalau ada apa-apa, papamu yang susah. Ya. Jadi nggak usah. Ya. Nah, saya terus kasih pengertian gitu lah, sampai dia tidak nuntut lagi, saudara. Tapi betul, setelah SMA, saya ajak untuk cari motor. Saya menganggap, bapaknya ini menganggap, kalau udah SMA dan melihat pergaulan dia, saya amati, oh anakku bukan tipe ugal-ugalan. Jadi saya ajak ke tempat penjualan motor, saya bilang, coba milih wis yang mana. Lalu dia milih motor, dibawa pulang, dia suka ya. Memang akhirnya dia pakai motor itu dengan baik, tidak ugal-ugalan. Tapi saya ngukur usianya waktu itu. Nah, saya lihat anak-anak SMP itu nakal-nakal banget ya. Makanya saya berhati-hati. Nah, saudara, mari masuk slide itu ya, slide berikutnya. Percepatan dan multiplikasi. Semua ingin cepat. Ya. Kalau minta Tuhan minta itu berkat, entah bunjijat, pokoknya ingin cepat semuanya. Ya. Kalau Isa, tidak cepat saja, multiplikasi, berlipat-lipat. Ya. Ini saya kasih contoh, di dalam Alkitab itu ada air jadi anggur. Itu apa? Itu percepatan. Ya. Dan itu multiplikasi. Bisa memenuhi banyak orang di tempat pesta itu. Padahal dari air yang menjadi anggur. 2 ikan, 5 roti. Bisa ngasih 5.000 orang. Barangnya sedikit, bahannya. Tapi terjadi percepatan. Ya. Dan multiplikasi. Bisa ngasih makan 5.000 orang. Janda dengan buli-buli minyak. Nah, dia orang miskin. Tapi coba, minyak dibuli-buli tidak pernah habis. Terus ada, terus ada. Nah, ini miracle. Ya berkat, ya miracle. Ya. Tapi kondisi janda ini kan nyata ya. Inilah percepatan dan pelipat gandaan. Dia miskin. Nah, semua ini memang merupakan yang disebut inilah percepatan dan pelipat gandaan. Ya. Nah, saudara, next slide. Mari kita perhatikan seluruh peristiwa itu. Itu kan peristiwa nyata di dalam Alkitab. Ya. Lihat, semua kisah tersebut terjadi pada kondisi apa? Satu, biasanya muncul hal-hal yang karena situasi mendesak atau urgent. Ya. Sangat penting. Mendesak, urgent, sangat penting. Ketiga, biasanya itu Tuhan kabulkan terjadi pada saat situasi darurat, situasi genting, situasi terpepet, terpojok, bahkan deadlock, jalan buntu. Ya. Disitulah Tuhan berkarya memberi berkat sekaligus proses miracle. Ya. Tetapi saudara lihat di dalam praktek yang kami buka pada waktu itu untuk live streaming, mereka menyampaikan baru buka usaha. Ya. Tapi ingin diberkati cepat, kirimkan pembeli-pembeli. Kirimkan supaya target saya tercapai. Tuhan berkati semua target ini tercapai semua. Ya. Nah ini kan kalau tidak didasari pengertian yang benar, kan menyedihkan. Ya. Betul-betul saya ya mungkin percaya yang bersangkutan itu sudah minta banyak doa kepada para hamba Tuhan yang lain. Karena ini terjadi juga pada salah satu rekan kita ya. Dia dalam keadaan kondisi sakit. Orang ini beruang, ya, kondisi sakit, tetapi juga ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Ya.
Jadi kenakalan-kenakalan yang dia sebelumnya lakukan dan itu masih berlangsung dalam hidupnya karena dia mengandalkan duitnya nggak pernah habis. Terus ya. Nah akhirnya apa? Dia minta setiap ada pembicara tamu, terutama dia pilih ya, terutama pendeta-pendeta yang terkenal. Kalau nggak dia datang, dia ngundang supaya datang supaya tetap menyelesaikan masalah dia. Supaya apa yang dia rindukan, Tuhan percepat, Tuhan kabulkan, selesai semuanya. Tapi faktanya 1, 2, 3, 4 tahun ini tidak selesai. Tapi tambah parah. Nah bukti saya nyatakan ini bukan menghakimi seseorang. Bukan. Kami juga membaca situasi. Dia ingin percepatan itu apa? Ingin cepat semuanya apa? Sampai dia satu hari dia datang ke salah satu di luar iman Kristen. Ya, yang dianggap ada orang pintar terkenal di Indonesia. Lalu dia datang, diam-diam dia datang. Nggak ngomong ke kita-kita yang kita kenal. Tapi setelah datang pulang dan tidak sembuh, baru dia ngomong. Aku lakukan ini. Ya, gitu loh ya. Jadi coba saudara perhatikan, di sini kan tidak ada unsur kesetiaan sama Tuhan. Tidak ada unsur ketaatan. Dan iman ya iman, tapi imannya dipertanyakan kalau seperti ini. Ya. Nah karena itu, biarlah pelajaran ini penting buat semua kita. Ya. Bahwa kita itu harus benar hidupnya. Karena itu saya sampaikan next slide. Kunci percepatan dan kelipat gandaan ini, baik ini ada unsur blessing maupun unsur miracle, ya, itu tetap satu, iman harus ada. Tetapi kita harus mengerti bahwa ada ayat-ayat yang melengkapi, seperti kita bicara tadi, semuanya harus inline dengan kehendak Tuhan. Sebab unsur menyatu itu penting, ya, unsur manunggal itu penting, itu lebih dari segalanya, ya. Karena itu kunci percepatan, satu, harus memiliki hati yang benar. Dan saudara harus intim dengan Tuhan. Kalau nggak intim, bagaimana kita juga mengalami percepatan? Ya. Memiliki ketaatan, obedience. Memiliki keteguhan dan kerendahan hati. Kalau sombong nggak bisa. Nah ini teman saya masih sombong. Mengandalkan uang. Ya. Ternyata uang tidak bisa membawa kesembuhan. Hari ini, saya melihat sedih. Lebih parah keadaannya. Ya. Kondisi sakitnya lebih parah. Bukan sembuh, parah. Dan yang berikutnya memiliki iman dan mengandalkan kekuatannya Tuhan. Jangan nyimpang mengandalkan orang pintar. Ya. Satu sisi ngundang, saya sampai tanya, berapa pendeta yang sudah kau undang? Saya tanya keluarganya. Kira-kira 10. Ya, makanya saya bilang kesembuhanmu itu bukan di tangan pendeta itu. Kesembuhan kamu, persoalan kamu akan selesai dari diri kamu. Ya. Tidak semua apa yang kau imani harus terjadi, tergantung ya. Makanya imannya harus sehat, saya bilang. Ya. Iman sehat itu adalah iman yang diletakkan atas dasar kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Begitu, saudara. Dan biarlah pelajaran pagi hari ini merupakan pelajaran penting bagi semua orang Kristen. Ya. Kalau bicara iman, ya tempatkanlah iman yang sehat, iman dengan landasan firman Tuhan yang seutuh. Amin, saudaraku. Biarlah iman yang salah ini tidak ada di antara saudara-saudaraku yang ada di Amerika. Ya, Anda akan hidup hari ke hari menjelang menerima hari yang baik dari Tuhan dengan iman yang sehat, iman yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberi kepada kami waktu yang baik hari ini. Tuhan juga masih beri kesempatan kepada kami supaya kami berbenah diri, menempatkan diri sebagai orang dengan iman Kristus, iman yang benar. Kalau kami memegang kebenaran ayat firman Tuhan, bukan penggalan ayat firman Tuhan yang kami manfaatkan, kami pakai untuk kepentingan kami saja. Tapi biarlah kami belajar melihat secara utuh. Ada gambaran besar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami semua. Haleluya. Amin.